Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk adik-adik Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai praktek audit energi pada bangunan gedung, di mana pada praktek ini disusun oleh tim dosen Politeknik Negeri Cilacap yang terdiri dari saya, Vicky Prastia, yang kedua Ibu Fadila Asrina, yang ketiga Ibu Riani Primadewi, yang keempat Bapak Afrizal Abdi Musyafiq. Latar belakang untuk praktek ini yakni untuk memenuhi konservasi energi bidang penghematan energi, di mana tertuang pada Perpres nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Batasan prakteknya adalah menggunakan SNI 036196 tahun 2011 tentang prosedur standar audit energi pada bangunan gedung yang dapat adik-adik download di internet. Aplikasi tersebut digunakan untuk audit energi listrik gedung perkantoran, pemerintah, dan pendidikan, di mana aplikasi ini bernama aditen.site. Studi kasusnya untuk praktek ini adalah adik-adik harus mampu melaksanakan audit energi pada gedung E dan gedung F Politeknik Negeri Cilacap. Tujuannya adalah adik-adik mahasiswa harus mampu melaksanakan audit energi pada gedung perkantoran, pemerintahan, dan pendidikan sesuai dengan SNI tersebut di atas. Langkah dari audit energi sendiri terdiri dari 5 langkah utama atau 5 langkah pokok. Yang pertama adalah menganalisa data bangunan meliputi volume ruangan, letak jendela, dan peralatan. Yang kedua adalah pendataan kondisi operasi di lapangan. Yang ketiga adalah karakteristik bangunan, misalnya cuaca, okupansi, atau jumlah pengguna, dan waktu operasi. Yang keempat adalah evaluasi dari konservasi energi hasil pengukuran. Yang kelima adalah identifikasi layanan dan kebutuhan konsumen. Jadi dalam pelaksanaan audit energi ini boleh kita efisiensi energi, tapi kita tidak boleh meninggalkan dari kenyamanan dari sebuah gedung tersebut. Jenis audit energi terdiri dari 3 audit atau 3 jenis. Audit yang pertama adalah audit energi singkat, yang terdiri dari IKA serta rekomendasi penghematan dengan investasi rendah. Audit energi awal, yakni identifikasi tiap bangunan, meliputi pengukuran sesaat IKA atau intensitas konsumsi energi. Selanjutnya adalah identifikasi jumlah dan biaya energi berdasarkan jenis energi. Yang kelima adalah rekomendasi penghematan. Untuk energi yang selanjutnya, pada tahap selanjutnya adalah tahap audit energi rinci, di mana terdiri dari 5 tahap, yakni yang pertama adalah perencanaan penghematan energi, yang kedua adalah pengumpulan data awal seperti pemanfaatan energi dan waktu pemakaian gedung, yang ketiga adalah uji data peralatan dengan operasi sebenarnya, yang keempat adalah identifikasi penghematan setiap peralatan. Perhitungan investasi penghematan energi juga dilakukan. Bagaimana kita melaksanakan penghematan energi dengan melakukan investasi, misalkan saja penggantian lampu. Apakah penggantian lampu itu sangat efektif untuk mengurangi tagihan dari listrik tersebut. Parameter audit energi terdiri dari 3 parameter. Yang pertama adalah intensitas konsumsi energi, yang kedua adalah sistem pencahayaan pada bangunan gedung, yang ketiga adalah sistem tata udara pada bangunan gedung. Data-data audit energi yang dibutuhkan ada 2 jenis data. Data yang pertama adalah data primer, yakni volume ruangan, letak jendela, okupansi. Sistem pencahayaan terdiri dari tingkat pencahayaan yang dapat diukur dengan menggunakan lux meter. Daya dan lama pemakaian, ini kita dapat melaksanakan audit dengan cara wawancara. Sistem pengkondisian udara, yakni terdiri dari kelembapan, suhu, daya dari pengkondisian udara, misalnya saja AC, dan lama pemakaiannya seperti apa. Untuk peralatan lainnya juga perlu diperhatikan, yakni penggunaan komputer, alat lab, dan lain sebagainya. Untuk data sekunder audit energi terdiri dari beberapa data. Yang pertama adalah data konsumsi energi dari gedung E dan F, misalkan saja ini adalah data dari tahun 2017 sampai 2019 dari PLN. Yang kedua adalah data rekening tagihan listrik gedung E dan F, misalkan saja ini adalah tahun 2017 sampai 2019, serta data konservasi energi untuk penghematan energi dari Dinas ESDM. Untuk data sekundernya kita
kita skip terlebih dahulu. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengolah data primer audit energi menjadi sebuah informasi audit energi. Sebelum kita melaksanakan penginputan data pada website auditen.set, kita perlu melaksanakan pengukuran pada setiap ruangan dengan menggunakan form audit energi. Form audit ini dapat di-download pada LMS atau Learning Management System. Nah, form audit ini terdiri dari beberapa informasi. Yang pertama adalah nomor audit atau nomor form dapat dilihat untuk satu ruangan tersebut terdiri dari satu form saja. Hari dan tanggal audit, auditornya siapa, dimasukkan di situ, namanya siapa, nama gedungnya apa, kode ruangannya apa, fungsi ruangannya apa. Kalau di sini pada gedung pendidikan misalkan fungsi ruangannya adalah ruang kelas, ruang toilet, lab, perpustakaan dan lain sebagainya. Instansinya apa? Contohnya di sini adalah Politeknik Negeri Cilacap. Selanjutnya untuk dimensi ruangan, adik-adik mahasiswa harus mampu melaksanakan pengukuran volume ruangan terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Serta harus mampu menentukan letak ruangan berinsulasi atau tidak berinsulasi. Berinsulasi di sini adalah jika sebuah gedung terdiri dari lebih dari satu lantai dan pada satu lantai tersebut ada lantai di atasnya, maka dianggap sebagai ruangan berinsulasi. Jika sebuah gedung atau sebuah ruangan terdiri dari satu lantai atau lebih dari beberapa lantai, jika sebuah lantai tersebut atasnya adalah atap, maka itu tak berinsulasi. Letak jendela juga perlu diperhatikan karena jendela menghadap utara, timur, selatan, dan barat itu konstantanya berbeda-beda. Bagaimana jika sebuah ruangan tidak ada jendela, maka konstantanya diambil yang paling rendah. Terus jumlah pengguna atau jumlah okupansi orang itu juga harus dihitung berapa jumlah okupansi orangnya. Selanjutnya melaksanakan pengukuran sistem pencahayaan, yaitu dengan melihat jenis lampunya apa, melihat juga spesifikasi lampu yang ada pada tulisan spek pada lampu tersebut, dayanya berapa. Selanjutnya melaksanakan pengukuran menggunakan lux meter, berapa tingkat pencahayaan pada ruangan tersebut. Pengukuran dilaksanakan minimal 3 kali pada satu waktu. Nah, selanjutnya adalah melaksanakan inspeksi pada peralatan sistem pengkondisian udara, di mana inspeksi tersebut yang paling penting adalah tahu daya yang digunakan untuk pengkondisian udara atau daya AC tersebut. Yang kedua adalah kapasitas dayanya. Yang ketiga adalah lama pemakaian dari sistem pengkondisian udara. Selanjutnya adalah melaksanakan inspeksi mengenai peralatan penunjang. Apabila sebuah ruangan ada proyektor, LCD proyektor, ada komputer, ada printer dan sebagainya, harus diinput semuanya di sini, dilihat berapa dayanya dan berapa lama dia bekerja. Selanjutnya, pengukuran untuk ruangan yang paling penting adalah pengukuran tingkat pencahayaan dan tingkat kelembapan, diukur pada minimal 5 kali dengan tiap pengukuran terdiri dari 3 kali pengukuran. Nah, setelah hasil ukur itu dipenuhi semua di tiap form, maka selanjutnya dilakukan validasi atau penandatanganan oleh auditor 1 dan auditor 2. Form ini, hasil dari pengukuran itu selanjutnya akan dimasukkan ke dalam data-data tersebut dimasukkan ke dalam website. Websitenya adalah website auditen.set, di mana website ini adalah audit energi yang dibuat oleh tim dosen Politeknik Negeri Cilacap. Adik-adik mahasiswa dapat melaksanakan login dengan username mahasiswa dan passwordnya mahasiswa. Nah, setelah Anda melaksanakan login, Anda akan mendapatkan tampilan website seperti ini. Nah, data-data tadi silakan Anda masukkan ke dalam website tersebut. Setelah Anda memasukkan data pada tampilan ini, Anda klik lanjut audit dan Anda akan masuk pada tampilan website berikutnya. Nah, tampilan ini itu Anda harus memasukkan atau adik-adik harus memasukkan pada
hasil dari pengukuran tadi pada tiap-tiap kolom di sini. Diusahakan dalam melaksanakan pemindahan data harus cermat dan teliti. Kadang pemindahan data tidak cermat akan mengakibatkan perhitungan audit yang keliru. Setelah data dari form tadi dimasukkan ke dalam sini, selanjutnya adik-adik akan mengeklik tombol lanjut audit. Hasil dari audit adik-adik dapat dilihat seperti ini. Ini adalah contoh dari hasil audit pada Gedung A Politeknik Negeri Cilacap lantai 3 khususnya. Nah, dari hasil audit jika adik-adik scroll ke kanan maka akan menghasilkan bahwa setiap ruangan itu tingkat pencahayaan atau tingkat pendinginan udara itu di bawah SNI atau di atas SNI. Nah, saya berharap dari hasil audit ini adik-adik mampu memberikan rekomendasi yang terbaik agar ruangan tersebut sesuai dengan SNI, efektif, efisien, dan nyaman. Sekian dari saya mengenai video tutorial untuk praktek audit energi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.